wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar di Rabbani 91,1 FM merajut ilmu dan peradaban, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bertemu dalam majelis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita, duduknya kita, menambah timbangan catatan kebaikan kita di sisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita. Semoga kita bisa meneladaninya, mencontohnya dan menirunya, karena meladaninya adalah keberuntungan, mencontohnya adalah kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk mengambil qudwah dan keteladanan darinya. Kita melanjutkan pembahasan tentang fadailu min khasa'is tauhid wa fadailuh, keistimewaan tauhid dan keutamaannya. Masih dalam pembahasan ini kita masuk kepada poin yang ketujuh yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar di dalam pembahasan ini. Al-amru sabi', perkara yang ketujuh di antara keistimewaan tauhid itu, min khasa'is tauhid anna tauhida huwa ar-rabitatul haqiqiyatul baqiyatul mustamarrah fid dunya wal akhirah. Bahwa sesungguhnya tauhid itu adalah ikatan sejati yang abadi, yang berkelanjutan di dunia dan akhirat. Wala yujad rabitatun bainan nasi itlaqan mithlu rabitat tauhid. Tidak ada ikatan yang ada di antara manusia, tidak ada ikatan yang paling kuat dan paling kokoh yang ada di tengah-tengah manusia seperti ikatan tauhid. Kenapa demikian? Lianna hadhihi rabita allati baina ahli tauhid wal iman rabitatun baqiyatun mustamarratun daimatun fid dunya wal akhirah. Kenapa ikatan ini disebut dengan ikatan yang kuat dan kokoh? Karena ikatan tauhid, ikatan yang sejati, abadi, berlangsung sampai akhirat kelak. Seluruh ikatan di dunia ini akan berakhir. Pertemuan yang diawali dengan maslahat duniawi, diikat oleh maslahat duniawi, berakhir dengan berakhirnya maslahat dia. Ya. Persaudaraan yang dibangun di atas ikatan atau maslahat duniawi akan berakhir ikatan itu dengan berakhirnya maslahat dia. Tidak ada yang abadi.
dan tidak ada yang hakiki. Maka tauhid yang mengikat kita di dunia ini, atau al-iman yang mempersatukan kita di dunia ini, itu akan terus berlanjut ya sampai hari kiamat kelak. Seluruh ikatan duniawi akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan kita di dunia ini. Tidak akan berlangsung ya, ikatan yang dibangun di atas maslahat duniawi. Seorang menjadi akrab, berteman ya, saling menghargai, saling mencintai, saling tolong menolong, karena ada unsur duniawinya. Ada maslahat yang ia dapatkan, timbal balik yang saling diberikan. Tapi yakinlah ikatan itu akan berakhir dengan berakhirnya kepentingan mereka masing-masing. Namun ikatan tauhid, ikatan yang sejati, abadi, berlangsung dunia akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang berkasih, orang-orang yang akrab, dekat, berteman ya. Pada hari itu semuanya saling bermusuhan, semuanya saling membenci, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang diikat oleh ikatan tauhid. Seakrab-akrabnya dia di dunia ini dengan sahabatnya, dengan temannya, maka dia akan berujung menjadi musuh di hari kiamat bila mana itu tidak dibangun di atas pondasi tauhid. Jelas? Orang yang dekat sekali berteman di dunia ini ya, seakan seperti ya sehidup semati, dalam artian bahwa dia dengan sahabatnya tidak ada jarak, sangat akrab antara dia dengan sahabatnya. Di saat dia membutuhkan, hadir temannya yang membantu. Di saat temannya membutuhkan, dia pula yang terdepan membantu. Begitu. Tapi subhanallah, ada satu kerugian yang didapatnya nanti oleh mereka ini di hari kiamat, karena tidak saling mencintai di hari kiamat itu, dikarenakan pondasi tauhidnya tidak dibangun. Maka oleh karena itu banyak ya kebaikan yang kita dapat, banyak manfaat yang kita rasakan bila mana kita bertemu di atas iman dan berpisah di atas iman. Bila mana kita mencintai saudara kita karena dia orang saleh ya, maka sangat banyak kebaikan yang akan Allah berikan nanti di hari kiamat kelak. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan, ya rajulani tahaba fillahi istama alaihi waftaraqa alaihi, ya, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, maka di hari kiamat kelak Allah akan berikan naungan padanya di saat di mana tidak ada naungan sedikit pun, tidak ada naungan sedikit pun. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, yakinlah bahwa orang-orang yang membangun hubungan di dunia ini bukan karena iman, bukan karena pondasi tauhid yang kuat, maka di hari kiamat akan saling menyalahkan, akan saling mengatakan engkau yang menyesatkan aku, akan saling berkata ya bahwa engkau pula lah yang menyeret aku, seterusnya, dan mereka akan saling bermusuh. Dalam ayat yang lain Allah katakan wa taqatta'at bihimul asbab, ya, al-alaiq was-silat, terputus hubungan, ya, fa kullu silatin munqati'ah, setiap hubungan terputus, wa kullu hubbin dhahib, setiap cinta akan hilang, ya, setiap cinta akan sirna.
wa kullu tawasul zail illa al-hubba was-sila wa tawasula fi tauhid wal iman billahi azza wa jalla. Pahami baik-baik bahwa setiap ikatan duniawi dia akan putus, dan setiap cinta yang dibangun di atas maslahat dia akan sirna. Tapi setiap hubungan yang dibangun di atas pondasi tauhid dan iman itu akan kekal ya di hari kiamat kelak. Fama kana Allah dam wattasal wa ma kana li ghairihi qata' wa infasal. Segala sesuatu fama kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairihi qata' wa infasal. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah maka dia akan kekal dan terus bersambung. Dan apa saja yang dilakukan bukan karenanya maka dia akan terputus dan terpisah. فمهما كانت الرابطة قوية ومهما كانت الصلة عميقة, seberapa kuat ikatannya dan seberapa dalam ya hubungannya, satantahi imma fi dunya atau fil akhirah. Perhatikan baik-baik itu ya, seberapa kuat ikatannya dan seberapa dalam hubungan dia akan berakhir imma di dunia atau di akhirat. Bila mana hubungan itu tidak dibangun di atas tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa sillata allati takunu ala tauhidillah wa husnil iman bihi, fa hadhihi sillatun daimatun mustamarra baqiyatun fid dunya wal akhirah. Kecuali ikatan yang dibangun di atas tauhid dan iman yang indah, maka dia akan terus tersambung, terus akan berlanjut di dunia bahkan di akhirat kelak. Ini harus kita bangun ikhwatal kiram. Maka oleh karena itu jemaah sekalian rahmati Allah, rasanya merugi kalau kita ini bertemu di atas iman kepada Allah, maka kita harus jaga. Di antara bukti bahwa kita mencintai saudara kita karena iman, bila mana dia tergelincir, kita ingatkan. Bila mana dia ya, melakukan satu kesalahan, maka mesti kita nasihati. Nah, kita tidak disatukan di tempat ini melainkan oleh iman, dan kita tidak diikat oleh ikatan duniawi. Kita bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Tidak ada hubungan darah di antara kita dan tidak ada ikatan keluarga. Tapi terkadang ikatan iman, ikatan tauhid melebihi daripada ikatan keluarga itu sendiri. Maka beruntunglah bila mana kita saling mencintai di antara jemaah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bangun bahwa saya mencintai fulan ya dikarenakan beliau orang yang baik. Saya mencintai Ilan karena dia orang rajin salat, orang saleh dan sangat perhatian terhadap agama. Cintai dia karena Allah Azza wa Jalla. Maka ini akan memberikan manfaat berkelanjutan nanti pada hari kiamat kelak. Nah, oleh itu ikhwafillah, sekali lagi apapun yang kita bangun di dunia ini karena Allah, dia akan terus berlanjut dan akan kekal abadi. Dan apapun yang dibangun bukan karenanya, maka dia akan ya berakhir dengan berakhirnya maslahat duniawinya. Kita masuk pada poin yang ke-8, wa min khasa'is tauhid salamatu masdar. Ya, bahwa tauhid ini di antara keistimewaannya yang kita yakin, yang kita ya, miliki ini bahwa sumbernya adalah asal. Bahwa sumber yang tauhid yang kita yakini adalah terambil dari mustamad, ma'khudh min ma'in al-adn wa mawrid al-zulal, mustamad min kitabillahi dzil jalal wa min sunnati rasulih salawatullah wa salamu alaihi. Jadi sumbernya bersih, sumbernya jernih, sumber utama tauhid ini adalah asli, yaitu bersumber daripada qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara kecuali di atas bimbingan wahyu, ya, kepadanya. Wa hadza janibun sayati tafsilu. Insyaallah pembahasan ini akan ada nanti pembahasan yang lebih rinci pada pembahasan berikutnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, di antara keistimewaan tauhid ini yang kesembilan adalah al-thabat wal-hifz. Allah tabaraka wa ta'ala takaffala bihifzi hadha tauhid wa hifzi hadha ad-din wa baqa'ih. Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan tauhid ini, Allah tabaraka wa ta'ala jaga. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang akan menjaga tauhid dan agama ini. Sebabnya apapun orang yang akan merusaknya tidak akan rusak, tidak akan buruk. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa Islam begini dan orang-orang yang berkeyakinan begini, ya, maka dia akan binasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dengan petunjuk dan di atas agama yang hak, yang akan memenangkan, ya, di atas agama, seluruh agama. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang akan membela orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Maka hak bagi Allah azza wa jalla untuk menolong orang-orang beriman. Yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Wa fil akhirah, Allah akan kokohkan, ya, orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tsabit di dunia dan di akhirat kelak. Maka tauhid ini Allah yang menjaga, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindunginya. Allah akan bantu orang beriman. Allah akan berikan pertolongan kepada mukminin. Naam, apapun yang kita lihat hari ini dengan segala propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, ya, Israel dan seluruh yang berteman dengannya, ya, walaupun umat Islam hari ini terjepit sulit, tapi yakinlah Allah SWT suatu hari nanti akan memberikan pertolongannya. Bila mana umat ini telah memenuhi syarat untuk ditolong Allah, maka Allah akan tolong. Tinggal kita sama-sama memperbaiki diri, mengokohkan tauhid, ya, membangun agama ini dengan kesadaran, menjauhkan kesyirikan, berserah diri kepada Allah dengan murni kita menyembahnya, tidak kita serahkan ibadah kita selain kepadanya. Persatuan dibangun tidak di atas unsur duniawi, tapi di atas, ya, ikatan dan pondasi tauhid, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kesembilan, bahwa tauhid itu kokoh dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Adapun yang ke-10, dan ini merupakan poin yang terakhir dari keistimewaan tauhid ini, istimaluhu ala thimarin kathiratin wa fadail adidatin wa atharin mutanawwi'atin fid dunya wal akhirah. Nah, bahwa tauhid ini di antara keistimewaannya memiliki, ya, buah yang banyak atau keutamaan yang beragam dan manfaat sangat banyak di dunia dan di akhirat kelak. Jadi subhanallah, tauhid yang kita yakini ini memiliki banyak manfaat, memiliki banyak keutamaan, ya, dan pengaruh dalam hidup kita. Dan insyaallah saya akan menjelaskan secara rinci apa saja, ya, dan ini pembahasan terakhir, ya, di pembahasan Kutaib ini, bahwa tauhid ini memiliki keutamaan dan memiliki, ya, manfaat yang sangat banyak di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu kita terus belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini, khususnya tauhid ini kita harus bersihkan, dan kita mesti berada di atas aqidah salafus salih, aqidah yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diyakini dan diamalkan pula oleh para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'innya. Yakinkan bahwa sumber akidah kita adalah Al-Quran dan
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipandu oleh apa yang dikatakan oleh pemahaman para as-salaf as-salih kita. Maka oleh karena itu kita akhiri pertemuan kita di dalam pembahasan keistimewaan tauhid dan keutamaannya. Ada 10 poin yang ditulis, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Yang pertama, kita ulangi bahwa tauhid itu adalah tujuan penciptaan manusia di dunia ini. Yang kedua, tauhid itu adalah poros dakwanya para nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul yang diutus, tidaklah dakwah mereka melainkan mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa tauhid itu adalah kewajiban pertama bagi setiap mukallaf. Kemudian yang keempat, bahwa tauhid itu adalah sebab kita mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat kelak. Yang kelima, bahwa tauhid itu adalah selamat dari perpecahan pertikaian, dibandingkan dengan tauhid yang dibangun dalam akidah dan agama lain, maka sangat rentan berpecah dan berselisih. Kemudian yang keenam, bahwa tauhid itu adalah sesuai dengan fitrah yang sehat dan akal yang lurus, ya. Fitrah yang lurus atau akal yang sehat. Jadi dia tidak bertentangan dengan fitrah kita. Kemudian di antara kesemaan yang ketujuh adalah tauhid adalah ikatan sejati, abadi, hakiki yang berlangsung sampai akhirat kelak. Kemudian yang kedelapan, bahwa sumber daripada tauhid ini adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, bahwa tauhid itu adalah kokoh dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan melindungi orang-orang yang bertauhid dan Allah yang akan menjaga mereka di dunia dan di akhirat kelak. Sebanyak apapun orang yang memusuhinya, yang membencinya, tapi Allah Azza wa Jalla yang akan melindungi mereka. Dan yang terakhir, bahwa tauhid ini memiliki banyak kelebihan dan keutamaannya, dan insyaallah akan dijelaskan lebih rinci oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar di penghujung dan di akhir penjelasan daripada Kutaib ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar dan mendapatkan nanti insyaallah manfaatnya di akhirat kelak. Ya, wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang